Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, Bapak Sujiono SSI MPT. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, karyawan dan staf SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini pada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kami susun acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan Kepala UPTD SMA N1 Pelosok Klaten, acara yang keempat pelantunan sholawat oleh Rohis, acara yang kelima Maulidul Hasanah oleh Bapak Abdul Halik SPDI, acara yang keenam doa, dan acara yang ketujuh penutup. Dan marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Aska Nur Fadilah dari kelas 11 D1. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إذا ذكر وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dimulai tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita simak bersama. Semoga Allah membalas berupa pahala yang setimpal bagi pembaca khususnya dan para pendengar umumnya. Amin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala UPTD SMA Negeri 1 Klaten, Bapak Sugiono SSI MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA 1 Klaten, juga kepada Bapak Ibu Guru yang menjadi pengurus Takmir Masjid yang saya hormati juga, anak semuanya yang saya cinta dan saya banggakan. Mohon didengarkan anak-anak ya. HP semuanya diletakkan dulu ya. Game-game itu sementara praise dulu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahin, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dayanya hingga pada pagi ini bisa berkumpul bersama anak semuanya dan rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dan rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita, khususnya siswa-siswi SMA 1 Klaten ya. Anak semuanya, yang pertama saya lihat tadi dari yang panitia yang baca Al-Quran tadi anak-anak ya, harusnya pada saat dibacakan Al-Quran harusnya itu diam semuanya, mendengarkan. Halo yang belakang, dengarkan gitu ya anak ya, karena itu pahala di situ anak ya. Jadi jangan asik-asik apa gitu ya.
Ini ada contoh, misalnya ada yang kejadian seperti misalkan ya, ada ayahnya meninggal, serius ini anaknya, ayahnya meninggal. Kebiasaan anaknya itu adalah main game. Di rumahnya itu ada tahlilan, mendoakan ayahnya. Lah kok anaknya main game saja, ya Allah, orang nyambung belas ini. Ini anak berbaktinya di mana gitu ya. Nah, gitu ya. Di sekolah kita harus menghormati yang di depan. Bapak Ibu guru kalau mengajar ya diperhatikan sungguh-sungguh agar dapat ilmu yang berkah, bermanfaat nantinya, itu anak ya. Begitu anak ya, paham ya? Kemudian yang kedua anak-anak, saya lihat di randonnya itu saya sambutan nyampaikan 25 menit. Waduh, ini berarti ya ceramah. Sambutan nggih Pak, jangan. Anak semuanya, dalam peringatan Isra Mi'raj ini kita harus paham betul ya, tentang sebabnya kenapa sebelum adanya peristiwa itu anak-anak. Yang tak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu anak-anak itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka anak-anak, yang mana ditinggal oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha, ditinggal pamannya Abu Thalib yang selama ini membela beliau dari gangguan-gangguan orang Quraisy dalam dakwah Islamnya. Kemudian juga dapat penolakan dari suku di Taif sampai kakinya terluka. Beliau itu dalam keadaan berduka, sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengisra-mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sekarang namanya refreshing gitu ya. Sedih tadi kalau zaman sekarang namanya galau atau apa istilahnya. Anak muda kan galau-galau begitu ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, peristiwa Isra ya. Perjalanan, dan itu di malam hari anak-anak. Dari peristiwa ini Rasulullah itu diperintahkan untuk melaksanakan apa anak-anak? Sholat 5 waktu anak-anak. Jadi anak-anak semuanya, kalau kalian galau, kalau lagi susah, itu obatnya adalah sholat anak-anak. Sholat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan ujian cobaan ke kalian ini manusia itu adalah Allah, maka kalian juga harus berdoa pada Allah untuk diringankan ujiannya atau diberi ketabahan, diberi keteguhan hati untuk menghadapi ujian dan cobaan, itu maksudnya. Jadi kalau galau itu ya jangan misalkan bunuh diri atau medalik ya. Zaman sekarang kita lihat di itu YouTube kita ya, bunuh diri ya. Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Dikira enak, nanti di akhirat hisabnya lebih berat lagi. Atau medalik kan. Jadi kita ini sebagai manusia harus berani menghadapi masalah. Kalau boleh saya gambarkan begini ya. Ada pintu depan itu satu masalah, kamu bisa menyelesaikan bagus, nanti masuk lagi ada 2 pintu, lagi-lagi ada 4 pintu, dan banyak pintu-pintu nantinya. Semakin orang itu bisa menyelesaikan satu masalah, ada masalah lagi,
Bisa lagi menyelesaikan masalah, ada masalah lagi, dan seterusnya. Pak, saya ingin tidak ada masalah, Pak. Ya mati saja. Hidup ini penuh dengan ujian cobaan, anak-anak. Dalam rangka apa? Meningkatkan iman dan takwa kita dan Allah Subhanahu wa taala. Paham anak ya? Nah, jika ada masalah itu ya jangan ke kafe sampai berjam-jam di sana. Apalagi main game terus, ya ngapain? Buat hal-hal yang positif, mendukung kalian belajar di sekolah. Nah, bagus itu anak ya. Jadi kalau lagi galau-galau begitu ya jangan berbuat yang negatif. Cari yang positif, carilah hikmahnya di balik itu, anak-anak. Yang kedua, anak-anak, karena saya guru fisika, anak-anak ya, saya pengen peristiwa Isra Mi'raj itu bisa diilmiahkan, anak-anak ya. Itu bisa sebenarnya, anak ya. Pada saat Nabi Muhammad SAW peristiwa Isra Mi'raj itu, dalam sirahnya itu naik burak, kita kata ya, dimana burak itu kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Cahaya ini anak, cahaya ini kecepatannya adalah 300 juta meter per sekon. Tiap 1 detik 300 juta meter, anak. Nggak bisa kita bayangkan, anak ya, saking cepatnya. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu hanya semalam saja, semalam, anak-anak. Mungkin saat itu, anak-anak, bisa jadi ini adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal. Masa gitu ya? Karena dari Mekah ke Palestina, Al-Aqsa itu Palestina, anak ya, itu waktunya berbulan-bulan kalau naik onta, waktu naiknya onta berbulan-bulan. Nah ini nggak bisa semalam saja ini, ya begitu anak-anak ya. Dalam tafsirnya ini, anak-anak, ada pada saat Rasulullah menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, ada seorang yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, jelaskan ya Rasulullah bagaimana keadaan Masjid Al-Aqsa itu, bagaimana mihrabnya, bagaimana di dalamnya seperti apa ya Rasulullah. Mengetes pada Nabi, apakah ini betul ke sana atau tidak. Kemudian Rasulullah menjawab, bentuknya mihrab itu begini, dalamnya itu begini dan sebagainya. Kemudian orang yang bertanya tadi, iya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Nah itu maksudnya begitu, membenarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Berarti Rasulullah itu ya ke Masjid Al-Aqsa di Palestina itu namanya. Kemudian yang pertama kali menyampaikan kebenaran itu adalah ya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq karena membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena ini adalah wahyu, anak-anak. Dari peristiwa itu, anak-anak, pada akhirnya ilmuwan berpikir, apa ini ya yang kira-kira kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya dan sekarang dipraktekkan di teknologi modern sekarang. Nah, begitu mungkin saya begitu, anak-anak ya. Jadi dulu ini dari Rasulullah, dari wahyu, maka sekarang orang sudah mulai berpikir apa ya sesuatu yang bisa bergerak mengikuti kecepatan cahaya ini dan bisa diterapkan sekarang, anak-anak. Apa itu namanya, anak-anak? Namanya fiber optik. Fiber itu serat, optik adalah kaca. Ini sebuah kawat, anak-anak ya. Maaf ya, saya cerita karena dulu saya skripsinya ini, anak ya.
fiber optik ini ya. Jadi cahaya kabelnya itu dimasuki cahaya, dia terpantul-pantul begitu, kemudian ditumpangi yang namanya gelombang suara. Gelombang suara numpang pada gelombang cahaya, kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Seperti sekarang ini enggak anak ya. Pak, saya mau ke Surabaya naik bis. Maka kecepatanmu sama bis sama enggak itu? Sama. Itu maksudnya numpang pada bis sama kecepatannya. Ini juga begitu. Gelombang suara numpang pada gelombang cahaya, kecepatannya sama dengan cahaya. Sehingga sekarang ini dibuktikan yang namanya internet itu, wifi itu namanya. Sekarang Telkom sudah menggencarkan fiber optik. Satu kawat ini dengan gelombang cahaya itu jutaan pelanggan namanya. Dulu satu kabel satu pelanggan, satu pelanggan, ini satu kabel kecil jutaan pelanggan. Kalau pakai seperti ini itu sinyalnya bagus karena berupa kabel, sinyalnya bagus dibandingkan wifi yang lemot gitu ya. Itu keunggulan dari fiber optik ya. Jadi apa-apa yang dulu pernah dialami Rasulullah Isra Mi'raj itu ternyata bisa diterapkan sekarang ini dalam bentuk teknologi modern. Sehingga kita dalam memperingati peristiwa Isra itu harus dengan keimanan ya. Ini adalah wahyu dari Allah SWT untuk Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi anak-anak semuanya, kita siswa semester 1 Pelosok ini harapannya tetap ya meningkatkan iman dan takwa kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu juga banyak ibadahnya, jangan lupa anak ya, sholatnya dijaga, jangan bolong-bolong gitu anak ya. Dan setelah sholat berdoa, mau menangis mau apa sembarang anak, coba berat nangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya dengan ujian cobaan ini akan menaikkan derajat kita, dosa kita akan banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam peringatan ini anak semuanya dapat meningkatkan ibadah kita, sholat kita, apalagi ini mau Ramadan ya, meningkatkan ibadah puasa kita dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Kepala UPTD SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Terima kasih saya sampaikan. Acara yang keempat adalah pelantunan sholawat oleh Rohis. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din, Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Sugiono selaku Kepala UPTD SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelosok Klaten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di pagi yang cerah ini, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pagi ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menghirup udara dengan bebas, masih bisa duduk dengan santai. Terkadang bahkan ada beberapa kalian saat ini masih bisa ngeletak karo dolanan HP, karo ngeslot ya toh. Slot di jalan bangga ya, ternyata seperti itu. Dan itu harus kita syukuri dengan alhamdulillah. Tapi kalau pas pengajian seperti ini malah fokusmu berpindah kepada yang lain, namanya Masya Allah. Jadi ya, basa Jawane kebacut jadi ya sampai ini. Kebacut enggak Mas? Lek kebacut tresno ya jek rada apik. Tapi lek kebacut loro pedot jadi Mas. Nah, makanya sekarang hari ini banyak lagu ini viral di media sosial pedot. Kenapa ternyata di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten pun banyak siswa-siswi yang pedot lah gula. Maka lek gak pengen tak kandani pedot, ojo mbok pedot, iya toh. Salah satu tandanya orang sing pedot siji, waktu Bapak Sujono tadi dawuh sampean tidur-tiduran. Pedot kok gak Mas? Sampean malah dolan game kalau wis ngomong aja tengahnya ke HP karo tidur. Peka apa pekok? Ya, itu lo jawaban dhewe ya, aku gak jawab ya. Sampean kira-kira di sekolahan tuh biar apa toh? Yang pertama dapat sangu. Ben cerdas, kita tuh sekolah tolabul ilmi. Golek ilmu itu ngilangi kebodohan. Jadi rek Podo. tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi umat Islam laki-laki maupun umat Islam perempuan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Maka golek ilmu itu hukumnya wajib. Wajib ya. Maka dari itu ada beberapa kriteria bagaimana cara kita cari ilmu. Di antaranya harus berfokus. Nggak boleh apa ya? Nggak boleh kok pedot. Lek pedot itu tandanya yang mau tak katakan. Lek panggata omong gak kena pedot tenan monggo kerso. Karena itu pilihanmu sendiri. Ya kan? Sekarang namanya kurikulum apa namanya Mas? Merdeka. Bahkan merdeka belajar. Paribasan sampai nyemplung kali lek jelene ora kena, maka tak jegur kali bisa. Tapi gak tak jegur kali, jegur 2 kali Mas. Ini kurikulum yang saat ini seperti itu. Lek sampai dikandani angel, pada dokong angel, maka Bapak Ibu apalah daya hanya sebagai penonton. Karena zaman sekarang menghukum siswa boleh enggak? Enggak boleh. Jadi ya, negur siswa kebacut boleh enggak? Enggak boleh. Bahkan hari ini sudah datang mongso namanya katanya dawe Mbah Joyo Bojil. Mbah Joyo Kediri deh. Terus datang mongso Keboyo Subudel. Dalam artian sekarang itu orang tua sudah manut kepada anaknya. Guru sudah manut kepada siswanya. Lek zaman dahulu jenenge murid itu mesti manut kepada siapa? Guru. Nah terjadi saat ini seperti itu. Bahkan ketika Bapak Ibu dawuh saja kudu manut sampean. Sing dawuh kira-kira gurune apa muridé? Gurune. Tapi nyatane prakteke muridé ya dawuh dhewe-dhewe karo kandhane. Ya toh ngobrol. Itu pertanda. Tanda apa rek? Tanda zaman yang semakin menua. Jadi ya, semakin menua. Oke ya. Masih ada yang rame, halo? Ayo, tolong berfokuslah hari ini saja, hanya 1 jam. Saya hanya sampai jam 9 ya. Insya Allah kalau sampai fokus, sampai akan dapat barokah ilmu yang kamu duduk di sini dari pagi sampai siang, sampai jam 9 nanti di sini toh fokusnya, kamu akan dapat barokah ilmu. Yang kedua, ilmumu akan manfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu diantaranya kalau kita mau dengerin
ketika kamu nggak mau dengerin, maka ilmumu itu nggak akan manfaat. Ya, kenapa nggak manfaat? Waktumu tidak manfaat. Kenapa? Karena akalmu saja fokusnya sudah di lain, di tempat yang lain. Kalau di tempat lain, secara otomatis ilmumu yang kamu datang dari duduk ini sampai jam berapa nanti nggak masuk di akalmu saja, nggak masuk. Dan neo roso, maka ngancep ilmu itu rek. Pertama akal dulu, akal dipikir, dirasakno, dibenerno. Oh ini bener, kalimatnya Pak Malik ini bener, dipakai, jadikan prinsip. Jadikan prinsip nanti mancep menjadi roso, diteliti tenang. Tapi kalau mancep di akal saja tidak, ya ilmunya ini kira-kira hilang. Akhirnya menjadi ilmu pedot, ya lah. Makanya golek ilmu aja gampangan pedot, ya Mas ya. Isi senang pedot apa senang nyambung? Oh senang pedot, masya Allah. Kalau kebaca ya. Nah, oke ya. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita. Tolong sekali lagi saya mohon tolong ya. Tapi lihat tetap ngeyel loh semua kok kerso Mas. Jebul rokok ya tak jarno. Ngomongi angel loh ya. Ibaratnya seperti itu ya. Ibarat sampean tak kasih lampu merah, Mas jangan terabas lampu merah. Tapi lihat sampean terabas lampu merah, tabrakan, mati. Monggo kerso. Karena seperti itu. Ya Mas, aku pendidikan saya ini agak keras karena ketika kalian diberi kelembutan ternyata tetap tidak mau. Ditawani api Mas, monggo pinara dahar temriti, monggo Mas mirene sekedap boten purun. Berarti milih ciloko. Lek ciloko jadi saya ngerokok malah ini. Tapi aku gak nyegaknya loh ya. Pilihanmu dewe. Jadi jangan memilih, namanya di dalam Al-Quran Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang engkau beri. An'amta itu diberi nikmat, bukan jalan orang yang apa ya? An'amta alaihim, bukan jalan yang engkau murkai ataupun jalan yang tersesat. Jadi kan, maka kita disuruh memilih hidup jalan yang menuju apa namanya? Nikmat. Jangan memilih jalan yang tersesat, apalagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa tercurah ke pangkuan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi yang senantiasa kita jadikan suri teladan dalam mengarungi perjalanan panjang selama kita hidup sampai kita nanti menuju yaumul akhir atau sampai meninggal dunia. Maka seluruh hidup kita ini, duduk hari ini mencari ilmu adalah dalam rangka meniru akhlaknya Nabi Muhammad, yaitu beliau cari ilmu. Di balik cari ilmu kita juga harus belajar menata namanya akhlak, karena Rasulullah diutus innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika kamu belajar agama, belajar tentang penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, diantaranya kamu harus belajar berakhlak. Bahasa Jawane tata krama, adab, sopan santun. Maka kalian harus juga dibalik kecerdasan nalar berpikirmu, kamu juga harus belajar namanya adab atau tata krama. Pola sak pola diatur. Jadi kan belajar mengatur dirinya, belajar memanage. Manage ini berarti ngatur ya bahasa Inggris. Ngatur mulai dari pikiranmu, tingkah lakumu, lisanmu kamu jaga. Jadi puasa itu gampang rek. Puasanya cari ilmu itu gak Senin Kemis. Tapi belajarlah puasa, tidak bicara yang tidak tepat pada waktunya. Itu tirakati menggolek ilmu. Yang kedua, tetap melek dan fokus walaupun kondisinya ngantuk. Tirakatmu itu aja, insya Allah sampai cerdas. Tetap melek dan ojo ngantuk. Yang ketiga, jangan mengalihkan perhatian.
ketika kamu cari ilmu, mengalihkan perhatian sampai tidak tirakat namanya, gak ngempet. Ketika temanmu ngajak bicara, tetap kamu ladeni, berarti sampai gak kuat tirakat. Maka itu kuncinya. Insya Allah kalau mau seperti itu, terus di rumah taat kepada bapak ibu kita, di sekolah hormat dan patuh kepada bapak ibu guru kita, Pak, insya Allah ilmu akan menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita lantunkan sholawat di pagi hari ini. Ayo, sekarang angkat tangan dulu, saya tanya, kalian pecinta Nabi Muhammad atau tidak? Pencinta atau tidak? Coba angkat tangan. Pencinta Rasulullah. Ayo angkat tangan dulu. Angkat tangan 5 tapi justru tok itu dikira kampanye ya Pak. Ngapunten Pak ya. Atau gini aja lah ya. Nah, ini tanda menimbulkan kita kekuatan. Ayo, sing rumangsa diwesehat oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi nafas ya oleh Allah. Angkat tanganmu, yo. Tapi tak jadi ya. Angkat tanganmu. Oke, sekarang turunkan. Turunkan. Alhamdulillah. Ya, kita selawatan sebentar. Ya, oke. Ya, sebentar. Itu butuh kampanye. Sebentar ya.